Ini yang membuat kerusakan itu makin membesar. Apa yang kau sebut sebagai tanggapan pribadi justru dimanfaatkan habis-habisan oleh lawan-lawan politik Jokowi. Mereka seolah dapat peluru emas. Satu ucapanmu jadi bahan bakar untuk menggoyang kepercayaan publik, menyebarkan kebingungan, dan mendistorsi kebenaran yang sudah final secara institusional. Lalu ketika tekanan datang dari kanan-kiri, keluarga mulai gelisah, pimpinan UGM mulai geleng-geleng, baru kau tarik ucapanmu. Kau minta maaf. Kau mohon agar videonya diturunkan. Tapi sayangnya dunia digital tidak bekerja seperti itu. Sekali diunggah, tidak bisa ditarik kembali. Sekali publik terhasut, tidak cukup dengan klarifikasi. Dan yang lebih menyakitkan, kau bukan hanya gagal menjaga marwah UGM, tapi juga merusak reputasi dunia akademik sendiri. Bagaimana bisa seorang profesor, apalagi mantan rektor, menyebarkan opini berbahaya tanpa dasar yang kuat? Bagaimana bisa orang yang seharusnya mengajarkan etika akademik malah jadi penyebar kekacauan? Logika publik sedang diuji, tapi kita tidak boleh diam. Justru saat seperti inilah kita perlu mendukung penuh langkah hukum dari tim kuasa hukum mantan Presiden Jokowi. Karena ini bukan soal balas dendam, ini soal prinsip. Bahwa siapapun, termasuk mantan rektor, profesor, atau tokoh publik, tidak boleh berlindung di balik frasa kebebasan berpendapat untuk menyebar fitnah dan hoaks. Kebebasan berekspresi bukan tiket gratis untuk menyebarkan keraguan pada data resmi, bukan alasan untuk menyampaikan tuduhan berat tanpa bukti, dan bukan pembenaran untuk membuat gaduh, lalu kabur dari tanggung jawab hanya dengan satu kalimat. Maaf ya, saya nggak nyangka ini tersebar luas. Narasi semacam ini tidak boleh kita biarkan tumbuh, harus ada efek jerak. Supaya jadi pelajaran bagi tokoh-tokoh lain yang merasa bebas bicara sesukanya tanpa menghitung dampaknya. Kita juga perlu jujur mengatakan bahwa klarifikasi Sofyan Effendi itu tidak otomatis menghapus dampak dari narasi awalnya. Bahkan, publik yang sudah kadung termakan isu belum tentu melihat video klarifikasimu. Yang tertanam di kepala mereka adalah potongan video yang menyebut Jokowi tidak lulus, skripsinya plagiat, ijazahnya tidak valid. Dan dari situlah kekacauan dimulai. Maka permintaan maafmu, Prof, bukan tanda kebesaran jiwa, tapi pengakuan bahwa kau tidak siap menanggung konsekuensi dari pernyataan yang seharusnya tidak pernah keluar. Dan di titik ini, publik punya hak untuk bertanya. Untuk apa seorang profesor, mantan rektor pula, bicara sesuatu yang ia sendiri akhirnya tarik? Apakah karena benar-benar keliru? Atau karena tekanan makin berat dan lubang yang ia gali makin dalam? Kita tidak bicara asumsi. Kita bicara fakta bahwa pernyataan kontroversial itu dikeluarkan secara sadar, tidak dipaksa, tidak disabotase, dan tidak dipotong konteksnya. Ucapannya terekam rapi, lengkap, dan utuh, tersaji di platform publik, tanpa ada yang mengarang. Lalu ketika badai opini berputar makin liar, baru ia bersuara lirih. Itu seharusnya internal. Maaf Prof, ini bukan lagi soal harusnya. Ini soal apa yang sudah terjadi. Karena selama beberapa hari, bahkan minggu, ruang publik dijali keraguan terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Dan orang-orang yang selama ini berdiri di kubu oposisi menjadikannya sebagai amunisi politik murahan. Mereka tidak peduli klarifikasimu. Yang mereka ambil adalah cuplikan liar yang memperkuat agenda mereka. Mendiskreditkan Jokowi lewat isu ijazah. Dan inilah yang kita sayangkan.